Halo, bertemu lagi di Adaga Channel. Kali ini saya akan membagikan daftar kepala daerah yang didiskualifikasi dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Jadi di sini ada 8 kepala daerah yang didiskualifikasi pada Pilkada tahun 2024. Siapa saja? Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Yang pertama, Yermias Bisai, Wakil Gubernur terpilih Papua. MK dalam putusannya menyatakan mendiskualifikasi Yermias Bisai dari kepesertaan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 lantaran pelanggaran administrasi. Adapun administrasi yang membuat Yermias didiskualifikasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jayapura bernomor 539-SK-8-2024-PN-CAP dan 540-SK-8-2024-PN-CAP. Pasangan Ben-Hur Tommy Mano di Pilgub Papua ini diketahui mempunyai EKTP dengan alamat Kabupaten Warupen, sehingga yang bersangkutan seharusnya mengurus suket atau surat keterangan untuk kebutuhan syarat pencalonan sesuai dengan domisili tempat tinggalnya. Berdasar hal itulah, MK memandang bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan Yermias, sehingga diputuskan mendiskualifikasi sebagai peserta calon wakil gubernur Papua. Yang kedua, Anggit Kurniawan Nasution, Wakil Bupati Pasaman terpilih Sumatera Barat. MK mengabulkan sebagian permohonan sengketa Pilkada Pasaman 2024, salah satunya yakni mendiskualifikasi Anggit Kurniawan sebagai calon wakil bupati Pasaman nomor urut 1 berkenaan dengan status mantan narapidana dalam kasus tindak pidana penipuan. Menyatakan diskualifikasi terhadap Anggit Kurniawan Nasution sebagai calon wakil bupati Pasaman dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Pasaman tahun 2024, kata Ketua MK Suhartoyo. Dalam pertimbangannya, MK dengan tegas menyebut eks terpidana dengan hukuman di bawah 5 tahun tidak wajib menunggu masa jeda sebelum mencalonkan diri, tetapi mereka tetap harus mengungkapkan status tersebut secara terbuka dan jujur, serta didukung surat keterangan dari pihak terkait. Namun hal lain yang dinilai dilanggar Anggit Kurniawan adalah tidak terbuka kepada KPU Kabupaten Pasaman bahwa dirinya sempat menjalani masa hukuman pidana serta terbitnya SKCK dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan dirinya bukan sebagai terpidana. Menurut MK, seharusnya Anggit menolak serta mengajukan keberatan atas SKCK dan surat keterangan tersebut. Bila itu dilakukan, masih ada waktu untuk memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan. Yang ketiga, Ade Sugianto, Bupati Tasikmalaya terpilih. Pencalonan petahana Ade Sugianto dinilai tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Dalam pasal tersebut disebutkan calon peserta pilkada yang telah 2 periode menjabat sebagai kepala daerah tidak diperbolehkan kembali mendaftar. Ade Sugianto diketahui telah menjabat selama 2 periode terhitung sejak ditugaskan menggantikan UU Ruzanul Ulum yang terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Maka dari itu, status kepesertaan Ade pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 didiskualifikasi. Namun untuk Lip Miftahul Paus masih diperkenankan berkontestasi dalam pemungutan suara ulang yang digelar KPU setempat selambatnya 60 hari sejak putusan dibacakan. MK memerintahkan partai politik atau gabungan politik pengusung Lip Miftahul untuk memberikan nama baru sebagai pengganti Ade Sugianto yang didiskualifikasi. Yang keempat, Owena Mayang, Bupati Mahakam Ulu terpilih Kalimantan Timur. Owena Mayang didiskualifikasi MK sebagai peserta Pilkada Mahulu. Alasan MK menyatakan putusan tersebut lantaran terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Owena Stanislaus terbukti membuat kontrak politik dengan Ketua RT yang ditandatangani 28 Ketua RT dari 18 desa di 5 kecamatan pada Kabupaten Mahakam Ulu. Isi kontrak politik itu merupakan janji-janji dari paslon ini apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu seperti akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk program alokasi dana kampung sebesar 4 miliar sampai 8 miliar rupiah per kampung per tahun.
Berikutnya, janji alokasikan anggaran dalam program ketahanan keluarga sebesar 5 juta sampai 10 juta rupiah per dasawisma per tahun, dan selanjutnya program dana RT sebesar 200 juta sampai 300 juta untuk setiap RT per tahunnya. Bahkan MK menyatakan kontrak politik itu bukan hanya janji politik biasa, melainkan bentuk perekrutan tim pemenangan, sebab melalui klausul kontrak, ketua RT seperti diminta mempengaruhi pemilih agar memilih Owena Stanislaus. Dengan demikian, Mahkamah meyakini kontrak politik tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur untuk mempengaruhi pemilih, kata Wakil Ketua MK Saldil Isra. Yang kelima yaitu Stanislaus Liah, yaitu Wakil Bupati Mahakam Ulu terpilih Kalimantan Timur, jadi wakilnya dari Owena Mayang, ini juga didiskualifikasi. Stanislaus Liah bersama pasangannya Owena Mayang, Stanislaus Liah juga didiskualifikasi. Keduanya terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, seperti yang dijelaskan di depan tadi. Yang keenam, Trisal Tahir, Wali Kota Palopo terpilih. Mahkamah memerintahkan KPU Kota Palopo selaku termohon melaksanakan pemungutan suara ulang Pilwalkot tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir karena dinyatakan tidak memenuhi syarat calon berupa ijazah pendidikan menengah atas. Menyatakan diskualifikasi calon wali kota dari pasangan calon nomor urut 4 Trisal Tahir dari kepesertaan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024, ujar Ketua MK Suhartoyo. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur mengatakan Mahkamah mempertimbangkan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah yang ditentukan pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Dokumen yang dipersyaratkan untuk dipenuhi berkaitan dengan syarat pendidikan calon adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan pasal 45 ayat 2 huruf D UU Pilkada. Sementara Trisal Tahir mengajukan dokumen berupa legalisir ijazah paket C setara sekolah menengah atas pada Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Uswatun Hasanah YUSA tahun pelajaran 2015-2016. MK juga menemukan format tulisan yang bertanda tangan berbeda. Seharusnya tertulis suku dinas pendidikan namun tertera PKBM YUSA. Nomor peserta ujian kode PKBM yang tertera pada ijazah juga berbeda. Penyelenggara ujian pada ijazah Trisal Tahir adalah PKBM YUSA, padahal penyelenggara pada ijazah peserta lain adalah suku dinas pendidikan wilayah 2. Tak hanya itu, dalam arsip digitalisasi juga tidak terdapat nama Trisal Tahir. Yang ketujuh, Gusnan Mulyadi, Bupati Bengkulu Selatan terpilih. MK mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi, calon Bupati Petahana Bengkulu Selatan, dan memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Tidak ada keraguan lagi bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai calon bupati dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan. Menurut MK, Gusnan Mulyadi telah terbukti melewati 2 periode masa jabatan sebagai Bupati Bengkulu. Masa jabatan Gusnan Mulyadi harus dihitung sejak diterbitkannya Surat Gubernur Bengkulu nomor 131-B.1-2018 bertanggal 17 Mei 2018 yang menugaskan Gusnan Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai pelaksana tugas Bupati Bengkulu Selatan. Selanjutnya, Gusnan Mulyadi juga diketahui telah menjalankan masa jabatan Bupati Bengkulu Selatan pada periode kedua yaitu pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Karena itu, menurut Mahkamah, Gusnan Mulyadi telah menjabat selama 2 periode. Dengan demikian, dalil pemohon qui quo adalah beralasan menurut hukum. Tambahnya, oleh karena itu, MK memutuskan mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan. Yang ke-8, Edi Damansyah, Bupati Kutai Kertanegara terpilih. MK menyatakan bahwa Edi Damansyah didiskualifikasi karena dianggap telah menjabat lebih dari 2 periode, yaitu sejak periode 2017-2019, melanjutkan masa jabatan pada 2019 dan kembali maju pada 2024. Mahkamah menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Kutai Kertanegara nomor Mahkamah menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Kutai Kertanegara nomor
1893 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kertanegara tanggal 6 Desember 2024. Kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah saat membacakan putusan perkara nomor 195-PHPU.BUP. Romawi 23/2025. MK juga memerintahkan partai politik pengusung untuk mengganti Edi Damansyah sebagai calon bupati, namun posisi Randy Solihin sebagai calon wakil bupati tetap tidak berubah. KPU Kutai Kertanegara diminta untuk segera melaksanakan pemungutan suara ulang dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang digunakan pada pemungutan suara sebelumnya. Berikut tadi merupakan 8 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi.